Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di live di Zoom kita malam ini. Kenapa saya adakan Zoom? Karena banyak sekali yang masuk ke handphone saya, pertanyaan-pertanyaan, dan kalau saya jawab satu persatu, justru akan memakan banyak waktu gitu. Pertanyaan yang sama akan diulang-ulang. Makanya akhirnya saya putuskan untuk mengadakan Zoom khusus eh, semester 2 malam ini, supaya nanti teman-teman udah paham apa yang harus dilakukan sebelum perkuliahan dimulai. Kenapa? Karena teman-teman yang di semester 1 kemarin kan tidak eh, mengalami proses penjurnalan, tapi ada hal-hal yang tidak dilakukan di awal. Gitu. Jadi makanya saya adakan Zoom malam ini supaya teman-teman tahu tahapannya dan apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, ini saya kirim dulu, ini dulu. eh, Agak miring ya, karena saya dapat gambarnya juga miring. Suara saya jelas ya? Oke. Di ini kalender pendidikan kita tahun ini. Jadi di paling atas itu udah jelas bahwa registrasi dan program PRS serta pembayaran SPP itu teman-teman dikasih waktu antara tanggal 2 sampai tanggal 20 Januari. Berarti besok adalah batas terakhir pembayaran SPP. Kenapa? Karena nanti pengaruhnya dengan pengaktifan zakat kalian. Jadi untuk di awal semester ini nanti juga akan sama ketika teman-teman nanti masuk ke semester 3, semester 4, 5, dan seterusnya. Bahwa ada rentang waktu dan batas waktu pelaksanaan pembayaran SPP. Waktu ini nanti yang akan mempengaruhi apa teman-teman bisa jurnal atau tidak, ya. Jadi pastikan bahwa di rentang waktu yang sudah ditetapkan, karena ini kan besok terakhir ya. Banyak sekali yang WA saya masih di kampung, belum kembali, dan ini dan itu dan segala macam. Oke, sebenarnya kampus tidak membuat kebijakan apapun mengenai batas waktu perpanjangan dan lain-lain. Ini kalendernya udah terbit nih, bahwa teman-teman hanya dikasih waktu sampai dengan 20 Januari. Tapi kita di prodi membeli toleransi, teman-teman masih bisa jurnal sampai dengan akhir bulan, ya. Berarti di tanggal 31 Januari, ya. Di tanggal 31 Januari adalah batas terakhir teman-teman melakukan pembayaran SPP. Karena setelah itu masuk ke proses KRS-an. Kalau tidak salah, kalau lihat di sini, kita mulai perkuliahan itu kan tanggal 29. Nah, 29 itu udah masuk perkuliahan. Umumnya harusnya pembayaran uang kuliah itu
dilakukan atau dibayarkan sebelum perkuliahan dimulai. Jadi ketika kuliah dimulai itu tidak ada lagi yang bermasalah dengan masalah pembayaran harusnya. Gitu. Ya, tapi kalau diikut kan dia turun temurun nih, dapat cerita dari kakak kelasnya, oh bayarnya nanti bisa. Makin berdekat, makin ke sekarang itu kita punya proses yang lumayan agak agak ketat. Jadi teman-teman harus hati-hati karena nanti pengaruhnya adalah kalau teman-teman tidak menyelesaikan pembayaran, tidak melakukan penjurnalan, maka akan dianggap cuti 1 semester, ya. Maka akan dianggap cuti 1 semester. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita masa perkuliahan sampai dengan tanggal 20, awal perkuliahan itu 29 Januari. Berarti teman-teman masih diberi toleransi untuk bisa melakukan pembayaran sampai dengan akhir bulan. Sampai dengan akhir bulan. Terus ada yang bilang, Pak, boleh dicicil nggak? Kebijakan kampus yang berlaku kemarin adalah kalau dicicil berarti yang pertama kali dibayar nilainya adalah sebesar 1 juta. Berarti sisanya belakangan. Sisanya kapan? Sisanya harus teman-teman selesaikan 1 bulan kemudian. Ya, 1 bulan kemudian sudah harus diselesaikan. Jangan nanti kayak sebelumnya sudah mau ujian baru menyelesaikan pembayaran dan baru bilang, Pak, saya belum jurnal, Pak, saya ini, Pak, saya itu. Dan itu jadi masalah. Ya. Oke, jadi poin pertamanya pastikan bahwa teman-teman sudah melakukan pembayaran SPP terakhir tanggal 31 Januari dan teman-teman punya toleransi kalau mau mencicil berarti di eh, bulan berikutnya berarti batas terakhir pencicilan itu adalah di 28 Februari, ya, di 28 Februari karena di bulan Maret data mahasiswa yang kuliah siapa, yang tidak kuliah siapa akan ditarik oleh sistem. Dari mana tahunya? Ketika teman-teman aktif siakapnya, maka teman-teman akan terdaftar kuliah. Tapi kalau siakapnya tidak aktif, maka akan dianggap cuti. Ya, saya tidak mau lagi melayani di akhir semester ketika mau semesteran, mau ujian, baru menghadap, Pak, saya belum jurnal, Pak, saya masih non aktif. Ditanya kenapa? Alasannya belum bayar. Ya, kalian diberi diberi waktu untuk menyelesaikan pembayaran sampai dengan ya. Dan juga nanti pembayaran itu molor sampai nanti mau ujian. Kenapa? Karena pengaruhnya itu di penjurnalan. Oke, masalah pembayaran eh, sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan masalah pembayaran sebelum saya pindah ke yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke. Siapa yang duluan? Kan semisal saya sudah bayar duluan 1.750.000, tapi saya ngelunasinnya bisanya bulan depan, Pak, yang 1 jutanya. Itu berarti saya ngurus ke ruang keuangan dulu, Pak. Jadi intinya gini, kan teman-teman tidak akan dapat bukti lunas tuh kalau itu tidak lunas. Jadi kalau sudah lunas, oke, saya mundur sebentar. Jadi pastikan gini, ini selalu terjadi di mahasiswa, entah nanti dia kehilangan atau apa. Pastikan setelah kalian melakukan pembayaran, bukti putihnya itu kalian copy dulu, ya, copy dulu sebelum kalian serahkan ke BAU, ya. Makanya di BAU kan ada paku yang biasa untuk direkap itu, tancapkan di situ, tapi pastikan bahwa kalian sudah copy sebelumnya karena kalau kalian copy yang merah itu kan tidak terlihat dengan jelas tulisannya dan segala macam itu akan menyulitkan kalian. Jadi pastikan bahwa teman-teman sudah menggandakan bukti-bukti yang teman punya. Jadi copy dulu baru aslinya tancapkan di sana. Nah, teman tidak lunas, teman-teman cerita itu pertama. Tahu data teman. Teman-teman yang tidak lunas, artinya mencicil,
Apakah bayarnya lebih banyak di awal, sisanya belakangan, atau 1 juta dulu, sisanya belakangan? Nanti tergantung teman-teman ngaturnya. Kalau sudah bayar, lapor ke BAU. Lapornya kemana? Ke Pak Ahmad Yanur ya, ke Warek 2. Ke Pak Ahmad Yanur di ruang Warek, bahwa Pak, saya eh, baru bisa bayar misalnya 1 juta, sisanya saya lunasi bulan depan. Gitu, ya. Sisanya dilunasi bulan depan. Supaya teman-teman dapat tanda bukti. Karena tanda buktinya berbeda, teman-teman yang lunas dengan yang tidak lunas. Kalau teman apa fungsinya tanda bukti? Tanda bukti itu nanti ditunjukkan ke saya, ya. Jadi setelah dapat tanda bukti, tunjukkan ke saya untuk nanti saya buka pengaktifkannya. Jadi registrasinya saya aktifkan dulu. Makanya saya perlu tanda bukti bahwa teman-teman sudah lunas. Nanti untuk pengaktifan siakatnya. Nah, untuk teman-teman yang lunas, setelah diaktifkan di jurnal, teman-teman bisa langsung cetak karena dia terbuka. Tapi teman-teman yang tidak lunas, maka siakatnya terkunci. Terkunci bukan tidak aktif ya, tapi terkunci. Teman-teman tidak bisa mencetak sampai nanti